Halo teman-teman Motovun Indonesia. Kali ini tim Motovun Indonesia lagi diajak buat bergabung dan mengikuti. Jadi ada factory visit untuk Polytron. Jadi kita bakal ngelihat production line-nya, produksi dari motor listriknya mereka ini. Seperti ada Fox R di depan saya. Kemudian ada juga di sini ada Fox S juga. Nanti kita akan ngelihat perakitan motor ini dan ada beberapa pabrik juga akan kita kunjungi. Nah, pertama ini kita lagi ada di pabrik yang di Sayung. Dan kita akan melihat beberapa line produksi khusus untuk yang EV-nya ya. Kita lihat keseluruhannya akan seperti apa. Ini dia denah dari pabrik Polytron PT Hartono Istana Teknologi. Kurang lebih ini berdiri di atas tanah seluas 40 hektar dan ini isinya campur-campur teman, nggak cuma EV aja. Jadi ada banyak semua produknya Polytron Hartono Group diproduksi di sini nih, termasuk EV-nya atau electric vehicle-nya. Ini kita bisa lihat ada produksinya. Nomor berapa nih berarti ini kalau motor? Mana AW? Oh, di bawah AW 3. Oh, produksi electric vehicle yang AW ini ya? Iya. Ya, adanya di mana dia? Oh, di sini nih. Oh iya, ini dia nih AW. Oke. Mesti kita bakal keliling. Nah, tadi kita udah keliling naik bis dan udah sampai di gedung AW tadi yang kita ngeliat di denahnya. Ini khusus perakitan untuk electric vehicle. Kita langsung lihat aja. Kira-kira nanti di dalamnya akan seperti apa, dan karena kita boleh ngambil gambar, jadi kita bisa langsung lihat nih beberapa produksi atau line produksi dari motor listrik ini. Jadi ini line productionnya, ada satu line yang saat ini sedang berjalan ke belakang. Nah ini kalau kita ngeliat nih body partnya dari Fox R dan Fox S, ini part-part body. Kalau kita ngeliat sini sub assembly area, kayaknya nih tepat perakitan bodi ya. Nanti berarti ini di tahap-tahap akhir nih, setelah semuanya rangka-rangka dan roda terpasang. Kita ngeliat dulu dari ujung sana, dari awal. Nah ini berarti komponen baterai dan ini komponen rangka yang udah siap dirakit nih teman-teman. Nah dirakitnya dimulai dari sebelah sini. Jadi yang pertama tuh dia dari rangka, kemudian pasang hub drive-nya kayak gitu tuh. Nah, kemudian pasang panel bodi depan. Ini dia nih rentetan hub drive-nya yang udah siap dipasang ke rangkanya si Fox R maupun Fox S. Jadi dari sini semua tahap awalnya, ini rangkanya juga udah siap, mau dipasangkan ke line-nya, production line. Tuh, sasis-sasis yang udah siap langsung dimasukin ke production line-nya, ke rangkanya. Rangka dudukan yang ini nih. Nantinya akan dipasang hub drive-nya seperti ini. Tuh. Coba kita lihat, wah cukup padat antriannya ternyata, karena banyak banget sini teman-teman media, vlogger dan influencer lainnya yang diundang oleh Polytron. Setelah rangka dia pasang swing arm kayak gitu tuh, dia juga sama pasang swing arm setelah rangkanya udah dipasang, kemudian pengambilan baut-baut, shock breaker juga ternyata. Nah, ini kita lihat ada pemasangan standar samping. Kemudian di belakangnya lagi pasang dinamo hub drive-nya. Ini masih di conveyor yang pertama, masih di rangka yang pertama. Nah, jadi mungkin nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi swing arm-nya udah kepasang, hub drive udah kepasang, shock-nya kanan kiri juga udah kepasang. Kemudian juga standar samping udah kepasang. Dan standar tengahnya udah kepasang. Jadi nanti habis dirakit sama teknikalnya yang di sana, conveyor dia akan muter ke sebelah sini dan akan berlanjut ke yang sebelah sini nih. Nah, ini motor udah hampir jadi nih ya. Udah kelihatan lah bentuk motornya. Nah, ini tadi udah jadi di sini, habis ini akan dirakit di sisi depannya nih berarti nih. Nah, kayak gitu dia caranya. Jadi motornya dibalik, kemudian diberdirikan karena standarnya udah ada. Habis itu akan dipasangin suspensi depan, panel depan, sama roda depannya. Nah, nanti setelah motor nyampe sini akan masuk ke tahap berikutnya ya. Jadi ketika suspensi depan, panel depan udah kepasang, berikutnya tuh ada kayak pemasangannya controller. Nah, ini dia nih, pemasangan controller. Kemudian juga ada pemasangan hugger atau spakbor belakang itu.
Lalu di sini ada pemasangan perangkat pengereman, kita ngelihat ada pemasangan master rem di sana. Tuh, kemudian selang remnya, kemudian nanti akan dipasang ke kaliper dan beberapa rangkaian-rangkaian kelistrikan lainnya. Di pos yang ini, kalau kita ngeliat di layarnya, ini merupakan pemasangan baterai ya, baterai pack to mini frame. Kita ngeliat sini baterai pack yang warna silver itu casingnya yang aluminium. Jadi di sisi tengahnya, nah di sini di pos ini buat masangin baterai packnya tuh teman-teman teknisinya ya. Kalau tadi di sana udah masang BLDC, udah masang arm, udah masang swing arm. Di sini dia lagi masang baterai. Kemudian juga ada pemasangan kaliper belakang kalau kita ngelihat. Kemudian juga nanti ada pemasangan kaliper depan. Tuh, di sektor yang ini nih. Terus kalau kita ngeliat di sini ada pemasangan wiring kabel kelistrikan, tuh itu dia. Jadi pengecekan karena emang dia kabel kelistrikannya banyak banget ya. Selain baterai pack, kemudian juga controller, tentu aja untuk saklar. Sekarang tuh udah kepasang saklarnya, kemudian untuk ada MCB-nya, ada converter, dan masih banyak lagi. Setelah terpasang dengan rapi, ini ada tim QC-nya. Nanti akan dipasangkan stiker seperti ini nih. Ini stiker QC, jadi kalau emang udah sesuai dengan SOP-nya, nanti akan dipasangkan oleh masnya, oleh teknikalnya untuk dipasangkan stiker QC seperti itu. Nah, kalau ini bukan tempat detailing teman-teman, jadi ini tempat buat masang emblem-emblem dan stiker dari Fox nih, kita ngeliat tuh. Jadi masnya ini udah ada mal-malannya, jadi tinggal dipasang sesuai dengan mal-malannya aja, kemudian direkatkan, tuh seperti itu. Kerjanya mirip-mirip cutting stiker ya, kayak yang di pinggir jalan. Coba ini lebih teratur, lebih bersih. Dan ini masnya ini untuk quality check-nya, QC-nya atau QA-nya, semua dicek, dipastikan kalau semuanya harus sesuai dengan standar prosedur yang punya atau yang dimiliki oleh Polytron. Jadi untuk memastikan seluruh produknya punya tingkat kualitas yang sama, tanpa kurang sedikit pun. Beres dari inspeksi pemasangan emblem-emblem, pemasangan stiker, lanjut kita langsung melihat di sini produksinya, itu melihat performa dari Polytron Fox R atau Fox S. Jadi ini untuk memastikan kalau performa di sektor mesinnya ini bisa bekerja secara maksimal ya. Semua dilakukan bagai seperti ini, kayak lagi tes dyno test gitu teman-teman. Jadi melihat tenaganya, kemudian juga RPM-nya, speed-nya, dan semua parameternya terbaca dengan jelas dari monitor-monitor yang ada di sini. Kekuatan mesin, kemudian juga semua performanya nih diuji semua di sini. Ini dia nih. Kemudian ini lagi, dyno test lagi, speed-nya lebih kencang lagi, buat lihat performa mesinnya di sini. Nah, itu dia. Untuk memastikan semua performanya normal dari Polytron Fox R maupun Fox S. Setelah performa beres, sekarang pengujiannya ini pengujian untuk rem teman. Jadi ada pengujian rem depan, ada juga pengujian untuk rem belakang. Sekarang kita lihat. Nah, ini rem depan dulu, nanti dia akan muter. Nah, ini remnya lagi dipencet ya sama masnya tuh. Jadi memastikan kalau remnya bekerja dengan maksimal. Selanjutnya pengujian untuk rem belakang gantian. Nah, ini rem belakang, roda depannya dijepit, kemudian roda belakangnya akan muter dan harus bisa direm dengan optimal atau dengan sempurna. Semuanya terpantau dari kamera, dari monitor di sini nih. Berikutnya ini untuk melihat kelurusan. Jadi roda depan dan belakangnya untuk dipastikan lurus. Oh, dijepit depan belakang. Jadi harus sejajar. Jangan sampai roda depan dan roda belakangnya tidak sejajar. Ini kayak ngetes klakson ya. Nah, itu ada mikrofonnya di situ. Soundnya ternyata di 88. Berapa desibelnya, semua kelihatan parameternya semua di sini. Keren. Sini ada bumpy test. Setelah motornya jadi, ada bumpy test sama technical ya. Nah, itu dia melewati bumpy test di sana. Kemudian akan balik lagi dan melewati bumpy lagi nih. Yes.
bumpy test. Nah, tadi udah di dyno test, udah di tes remnya, kemudian ini final check dari QA-nya setelah motornya udah rapi, dan nantinya akan ada final inspection lagi, dan dia akan masuk ke sini nih, appearance inspection-nya. Mirip kayak yang tadi ya, kayak yang pemasangan emblem tadi, cuma ini lebih detail lagi teman-teman. Jadi lebih detail untuk melihat kerapatan-kerapatan dari body-bodinya seperti ini. Lalu di sini ada rangkaian Polytron Fox R yang udah jadi dan lagi di charge baterainya sebelum akhirnya dikirim ke dealer-dealer atau ke konsumen-konsumennya. Jadi semuanya baterainya dicas dan dicek fungsi-fungsinya, dipastikan semuanya bisa bekerja dengan normal. Nah, ini udah nih. Setelah semua rangkaian prosesnya, akhirnya semua sekarang di sini udah jadi semua nih. Ini rangkaian Fox R, Polytron Fox R, Fox S yang udah siap di delivery ke dealer-dealer atau ke konsumen-konsumen yang udah memesannya. Tinggal dikirim. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman kita ngelihat perakitan Polytron Fox R dan Fox S. Dan kalau tadi kita nanya-nanya, sekali jadi atau selama 1 jam, pabrik ini bisa menghasilkan 10 unit Polytron. Keren banget ya. Jadi langsung aja habis ini kita bakal ngelihat pabrik baterainya. Kira-kira seperti apa, karena kita harus berpindah pabrik karena dia beda tempatnya. Langsung aja simak selanjutnya. Nah, kita udah sampai di pabriknya Polytron yang di Sidoarjo, teman-teman. Sidoarjo. Nah, di sini tuh khusus untuk perakitan baterai aja. Jadi nanti kita akan ngelihat gimana sih perakitan baterai dari Polytron Fox R dan Fox S. Bagaimana prosesnya, komponennya apa aja, dan prosesnya tuh menarik apa, makanya ikutin terus. Jadi kita sampai di pabrik perakitan baterainya Polytron. Di sini harus serba steril, makanya harus pakai pakaian lengkap full, harus terbungkus, disterilkan. Udah pakai pakaian karena bakal masuk ke clean room, makanya kita harus ganti pakaian lebih rapat. Nah, topi, baju, ini pabrik perakitan baterai, sepatunya. Nah, dan pabrik ini sudah beroperasi sejak 2009. Nih ya. Areanya dingin teman-teman. Ini dia perakitan baterainya. Nah, ini jadi pengelasannya pakai sistem ultrasonik teman-teman, makanya petugas-petugasnya khusus yang ini tuh pakai ini teman-teman, pakai headset biar nggak melukai sistem pendengarannya. Jadi ini pengelasannya pakai sistem ultrasonik. Nah, kayak gitu suaranya cukup tinggi dan kalau berulang berkali-kali makanya cukup bahaya banget nih. Di sini baterainya digabungkan, nah digrup-grupkan seperti ini teman-teman. Sebelum nantinya masuk ke box-boxnya yang sebelah sana. Ini udah disatu-satukan. Jadi ini baterai tadi udah disortir berdasarkan tegangannya, berdasarkan karakternya, disatukan, kemudian baru digabungkan di dalam box ini nih, box cell ini. Proses stacking sana, baterainya maju-maju lagi di konveyor. Jaga kualitasnya. Nah, ini kutub-kutubnya lagi dibersihin tuh pakai sistem laser di situ. Jadi biar nanti pengelasannya sempurna, hasil resistansinya juga bagus antar kutubnya, jadi dibersihkan seperti itu tuh. Nah, tuh semua kutubnya dibersihkan pakai teknologi laser yang tadi. Keren ya. Kalau udah beres dia akan lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini nanti ada pemasangan bus bar, ini dia nih. Nah, nanti berikutnya akan dipasang-pasangkan ini. Ya. Oh, ini tadi yang pakai mesin ultrasonik tadi nih, udah dilas pakai ultrasonik, kemudian akan dipasangkan ke baterai yang di sananya. Nanti jadi kutub-kutub baterainya akan terhubung dari tiap selnya. Jadi akan menjadi rangkaian serial.
Nah, ini conveyor akan jalan. Oke, busbarnya akan dipasangkan oleh teknikalnya. Ini udah ada ininya, kayaknya udah ada mal-malannya. Jadi tinggal ditempel. Kita lihat. Mesin yang utama dari proses assembly baterai pack. Itu dia lagi dipasangkan busbarnya. Masih manual di sini, masih menggunakan tenaga manusia, belum pakai baterai, teman-teman. Belum pakai baterai, belum pakai robot. Busbar itu akan dilas. Jadi nanti antar kutub baterainya akan tersambung nih, sehingga baterainya akan berjalan secara seri. Kalau sinar bergabung. langsung ya bahaya, karena di sini kekuatannya. Setelah tadi si busbarnya udah dipasang secara manual sama teknisinya, habis ini dia pakai robot lagi, teman. Dia pakai robot untuk mengelas busbarnya pakai teknik laser welding nih. Jadi karena ini cukup bahaya, makanya ini pakai robot biar juga hasilnya presisi. Karena ini banyak banget ya busbarnya ya, tiap sel baterai satu-satu dilas. Ini juga ada berada di ruangan akuarium gitu. Di sana ada biar nggak bisa tersentuh gitu. Sebetulnya. Baterai packnya udah beres dilas secara laser tadi. Berikutnya masuk ke conveyor berikutnya nih, teman-teman. Nah, di sini nih, ini ada perakitan komponen listrik seperti BMS. Ini dilakukan secara manual oleh teknisinya. Ini BMS ini berarti nih. Kemudian di tes dan sampai casing ya. Ini akan disambungkan, akan dirakit dengan baterai manajemen sistemnya atau BMS-nya. Dirakit secara manual, itu dia BMS-nya, dipasangkan di baterai pack-nya, dan dibaut secara manual juga ya, menggunakan impact, obeng impact. Kemudian di sini ada pengelasan kabel wire solder, ini untuk mengetahui nantinya sistemnya dari tiap sel baterainya. Jadi nanti digabungkan ke BMS-nya itu tuh. Nah, jadi BMS-nya bisa membaca tiap sel dari si baterainya. Wire solder. Wire solder. Karena nih banyak banget barang-barang elektronikalnya dan barang kita mengandung listrik, makanya semua teknisi di sini dia badannya di grounding, teman-teman. Seperti mbaknya. Nah, itu tuh kabel yang biru. Jadi badannya di grounding, termasuk mbak yang ini tuh di grounding juga, biar nanti nggak ada loncatan-loncatan listrik liar yang bisa merusak sel baterai ataupun komponen elektronik lainnya yang ada di BMS maupun sel-sel lainnya. Makanya benar-benar diteliti banget nih ya, baik dari suhu ruangan sampai pemasangan ini. Jadi nggak boleh sembarang pasang, nggak boleh sembarang pegang, harus benar-benar orang yang emang cocok sesuai dengan SOP-nya gitu. Nah, ini lagi pengelasan kabel biar BMS-nya bisa membaca semua sel baterainya masing-masing. Nah, ini digabung-gabungkan nih. Jadi kabel-kabel yang dari pembacaan BMS digabung-gabungin biar nanti BMS-nya bisa baca tiap sel baterai dan status baterainya secara real time, baik saat di charge maupun saat dia output ya, saat keluar, saat digunakan. Nah, setelah pemasangan BMS dan kabel-kabelnya rapi, ya sekarang waktunya pemasangan kutub. Nih kabel kutubnya udah ada, kutub positifnya yang merah. Nantinya akan dipasangkan, digabungkan ke baterai pack-nya yang udah dirakit. BMS-nya juga udah rapi, kabel-kabel yang kecilnya, wiring-wiringnya juga udah rapi. Sekarang kabel T-cell lagi dipotong-potongin. Dan nantinya akan dipasang wiring. Pemasangan kutub, nah lewat situ ada pelindungnya lagi kabelnya. Biar dia bisa masuk ke situ dengan aman tanpa terkelupas kabelnya. Makanya dikasih pelindung-pelindung tuh, ada beberapa solatip juga di pinggir-pinggir besinya biar kabelnya tetap aman. Itu ya negatif bukan. Oh, dibaut. Kutubnya dibaut. Ini sensornya, kabel-kabel sensornya dilapisi dengan lapisan khusus biar dia nggak menjalar kemana-mana, teman-teman. Tuh, jadi ini tadinya yang telanjang gini akan dilapisin oleh lapisan khusus biar kuat nempelnya dan dia ngebacanya tetap fokus, nggak terpencar-pencar lah harusnya. Setelah semuanya dirakit, baru nih ada pengetesan aging test. Jadi dari 60% dicas sampai full,
Dilihat kinerja BMS-nya dan kerja sel-sel baterainya semua dicek. Kalau emang udah oke, nantinya akan diturunkan lagi ke 60% sampai akhirnya dikirim ke pabrik yang di Sayung tadi tuh, buat digabungkan dengan dashboard dan dengan motor secara utuhnya. Setelah dites secara telanjang ini udah aman, udah dinyatakan lulus, dikasih casing seperti ini teman-teman. Jadi ini casing berbahan kayaknya bahan aluminium ya. Terus juga kayak ada sirip-siripnya, ada heatsink untuk melepas panas juga biar suhu baterainya tetap terjaga. Kemudian nggak lupa didata oleh para teknisinya yang ternyata kebanyakan perempuan nih untuk yang di baterai ini ya. Tuh. Kebanyakan mbak-mbak perempuan ini keren banget, mereka merakit baterainya. Walaupun ada beberapa juga yang mas-mas juga nih. Ini sebelumnya. Yang udah rapi tadi, udah dikasih lem, udah dipasang BMS, udah dipasang kutub positif negatif, dan habis ini akan dipasangkan casing yang tadi ya, casing yang aluminium tadi. Nah ini dia casing-casingnya yang akan dipasangkan kepada baterai packnya yang udah selesai dirakit. Jadi kabel kutubnya dikeluarin, nanti baterai packnya ditaruh dalam situ. Nanti dirakit seperti ini nih, udah setengah jalan nih ya, sisi bawahnya udah kepasang yang ini. Dan yang sana udah full kepasang malah tuh. Dan sampai seterusnya. Nah, untuk memastikan baterai ini tuh kedap udara, kedap air, maka ini ada pengetesannya nih. Pengetesannya dengan cara ditekan menggunakan udara dengan tekanan 13 kPa di sana. Nah, dipastikan jarumnya jangan sampai berkurang nih. Jadi selama jarumnya nggak berkurang, berarti di box ini atau di case baterainya ini nggak ada kebocoran, teman. Makanya akan aman banget untuk berkendara melewati genangan-genangan air, karena dia udah juga IP67 juga. Dia IP berapa? 68. Karena udah IP68 juga, jadi aman banget nih. Makanya sangat kedap dan pastinya nggak akan ada udara atau air yang bisa masuk. Selesai dari sini udah deh. Akhirnya baterai-baterainya ini udah siap dikirimin ke pabrik perakitan Polytron yang ada di Sayung tadi ya. Jadi ini akan dikirimkan dan akan dipasangkan ke motor-motor Polytron yang Fox S maupun yang Fox R. Jadi perjalanannya cukup panjang nih ya. Jadi dia mulai dari sel baterai satuan tadi di sana, dirakit menjadi baterai pack, dibikin casingnya, BMS segala macam terpasang sampai dites kekedapannya dan akhirnya selesai sudah dan siap dipasangkan ke Fox R maupun Fox S. Nah, ini showroomnya Polytron dari pabrik. Ini padahal bagus ya, sayangnya belum dijual. Jadi dia pakai warna kayak krem gitu. Terus ada grafisnya bagus. Sayangnya belum dijual, yang dijual tentu aja yang warna merah dan warna hitam Dove-nya ini ya. Kemudian juga banyak banget komponennya, seperti ada baterai, kemudian juga perabotan rumah tangganya, ada TV, ya kan? TV-nya juga macam-macam, ada AC, kemudian ada speaker di sini, banyak ada home appliance-nya juga, mesin cuci, kulkas. Dan ini panel surya yang tadi diceritain nih. Jadi ini perangkat panel surya. Jadi ini tuh perangkat-perangkatnya, mesin cuci, dan masih banyak lagi lah. Pasti teman-teman juga udah nggak asing banget sama merek Polytron ini ya. Karena kurang lebih ini di tahun 2024 ini tuh udah hampir 50 tahun nama Polytron ini berdiri di Indonesia atau hadir di Indonesia gitu. Jadinya udah nggak asing banget lah. Kids zaman now mungkin agak bingung, tapi kalau yang orang-orang tua kalian pasti udah nggak asing sama merek ini gitu. Keren lah. Tinggal nantinya kabarnya Pak Haryono bilang mungkin di tahun 2024 akhir atau di 2025 itu mereka akan bikin mobil listrik teman-teman. Jadi mobil listriknya entah yang untuk penumpang atau yang untuk komersialnya gitu. Ada sih bocorannya tipis-tipisnya sih kayak gitu. Ya tinggal ditungguin aja kira-kira akan seperti apa kendaraan barunya dan proyek apa lagi yang akan dihadirkan oleh Polytron di Indonesia. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman hasil kita jalan-jalan di Semarang ke beberapa pabriknya Polytron. Jadi ada pabrik perakitan motor, ada juga perakitan baterainya, dan yang terakhir nih sebenarnya di tempat R&D nih. Jadi kita ngelihat tadi udah ada diskusi bareng Pak Haryono selaku CEO-nya Polytron, dan juga pengetesan di luar tadi itu. Jadi motornya direndam air 30 cm untuk melihat kalau dia masih berjalan dengan normal ya, baik hub drive-nya, baterainya juga masih normal banget. Menurut teman-teman gimana?
performa Polytron. Apakah kalian ada yang punya juga? Jangan lupa komentar di bawah, kita diskusi bareng. Like video ini dan juga subscribe channel Moto Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.